Dari kejauhan, Arrakis terlihat seperti planet yang mati. Tapi di bawah pasir itu, ada kehidupan, ada perang, ada takdir yang sedang menunggu untuk meledak. Dan di tengah semuanya, ada seorang remaja yang tidak pernah meminta menjadi juru selamat. Dune adalah film sci-fi, tapi juga mitologi, drama politik, bahkan kritik kolonialisme. Ceritanya tentang Paul Atreides, anak bangsawan yang harus pindah ke planet tandus, Arrakis. Planet ini jadi rebutan karena satu hal, rempah atau spice, zat paling berharga di alam semesta. Tapi, seiring berjalannya waktu, Paul mulai sadar, ini bukan sekedar perebutan sumber daya, tapi ini tentang ramalan, kontrol, dan harga yang harus dibayar kalau kamu ditakdirkan jadi orang besar. Dune berbicara tentang banyak hal, tapi ada 3 yang paling kuat, yaitu pertama, kolonialisme. Penduduk asli Arrakis, Fremen, ditindas oleh kekuatan luar yang ingin menggeruk rempah mereka. Terdengar familiar ya? Kemudian yang kedua, ramalan dan propaganda. Paul bukan hanya pewaris kekuasaan, tapi juga bagian dari cerita yang dibentuk kelompok rahasia bernama Bene Gesserit. Mereka sengaja menyebar ramalan supaya suatu hari bisa dikendalikan. Jadi, apakah Paul benar-benar juru selamat atau cuma alat dalam permainan orang dewasa? Yang ketiga, takdir versus pilihan. Ini yang paling mengusik, yang mana Paul tahu apa yang akan terjadi, tapi semakin dia mencoba menghindar, semakin dekat dia dengan jalan kehancuran. Kadang, tahu masa depan justru membuat kita lebih takut. Secara visual, Dune adalah meditasi. Tiap framenya sunyi, berat, dan indah. Musiknya nggak cuma jadi pelengkap, tapi kayak ikut bernapas bareng cerita. Semua ini bikin kita sebagai penonton gak cuma nonton, kita juga akan tenggelam dalam suatu cerita tersebut. Paul adalah protagonis, tapi dia bukan pahlawan. Dia bingung, dia takut, tapi juga punya kekuatan besar. Dan itu yang bikin film ini gak nyaman. Kita nonton soal seorang yang sedang dibentuk oleh dunia yang kejam, dan kita gak tahu apakah kita harus mendukung dia atau takut sama dia. Dune bukan film yang langsung klik, tapi kalau kamu sabar, dia akan menyerap ke dalam pikiranmu, seperti pasir yang gak pernah bisa benar-benar dibersihkan. Karena pada akhirnya kekuatan adalah pembunuh pikiran.